Baik anak-anak, hari ini kita belajar seperti biasa ya. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu mau cerita tentang sekolahan Apo. Apa kalian penasaran? Cerita dong Bu, kayaknya seru tuh. Pasti cerita horor gitu kan Bu? Bukan Sela, ini cerita tentang sekolahan Apo yang selalu menjadi juara kabupaten. Kalau kalian lewat di depan ruangan kepala sekolah, pasti di sana kalian bisa lihat penghargaan yang diperoleh oleh sekolah kita. Wah, keren banget sih sekolahan kita. Saya jadi bangga deh Bu sekolah di sini. Iya dong. Kalian harus bangga karena mendapatkan penghargaan sebanyak itu butuh waktu yang lama. Bu, saya izin bertanya, tapi kenapa sekolah kita sekarang nggak pernah ikut perlombaan kabupaten lagi? Bu Dewi kok diem aja? Gilang nanya Bu, tapi saya juga penasaran sih, kenapa sekolah kita nggak pernah ikut perlombaan kabupaten lagi? Itu mungkin kepala sekolah belum ngajuin lagi. Nanti juga sekolahan kita ikut kok. Kalian tunggu aja ya. Oh gitu, tapi kapan Bu? Sekolah kita udah lama gak ikut perlombaan. Mungkin nanti. Ya udah kita lanjut belajar ya. Sekarang kita belajar PPKN. Silahkan kalian buka buku kalian. Lang, kok gue ngerasa ada yang aneh ya sama Bu Dewi? Masa lu nanya kayak gitu doang dia langsung panik coba? Udahlah, mending lu buka tuh buku, abis itu lu baca. Jangan cuma dijadiin panjangan doang. Iya, Gilang yang pintar. Kalian ada yang nyadar gak sih sama sikap Bu Dewi? Kayak ada yang aneh gitu tahu. Masa tadi pas Gilang nanya tentang perlombaan itu dia langsung diem? Ih, iya tahu. Dia juga berlagak aneh gitu, kayak orang panik lagi. Lang, lu kenapa? Ngapain raba-raba kantong lu? Cuy, HP gue kemana ya? Kok nggak ada? Oh iya, gue baru ingat. Kayaknya HP gue ketinggalan di kelas deh. Kok bisa? Lagian lo pelupa banget sih jadi orang. Harusnya pas tadi bel pulang langsung masukin tuh HP ke tas. Bukannya gue lupa, tapi seingat gue tadi udah gue masukin deh. Kayaknya emang beneran ketinggalan di kelas. Ya terus sekarang gimana? Masa iya kita harus balik lagi ke sekolah? Ya udahlah, ayo kita balik lagi ke sekolahan. Soalnya itu HP nanti malam mau gue pakai buat ngerjain tugas. Tapi gue sedikit ragu Lang. Langit kan udah mulai gelap. Pasti suasana di sekolah kelihatan horor. Kalau ada hantunya gimana? Ayolah antar gue. Nanti mau gue pakai soalnya tuh HP. Kalau HP itu nggak gue ambil, gue mau ngerjain tugas pakai apaan coba? Ya udah, yuk. Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya langitnya mulai gelap. Ngambil HP doang mah nggak bakal pakai lama ini. Mereka sudah sampai di depan sekolah dan benar saja, suasana di sekolah sangat menyeramkan. Tak ada satu orang pun yang ada di sana kecuali mereka. Lampu-lampu yang ada di kelas pun sudah dimatikan semua. Ih, serem banget. Udah gitu gelap lagi. Vibes-nya horror banget. Apa lu? Apaan sih gini-gini tangan gua? Udah sana jauh. Gua juga ngerasa kalau ini serem. Lah, kayaknya ini gak bener deh. Lo yakin mau ikut masuk ke sana? Gue takut sumpah. Demi apapun, gelap banget woi. Sebenarnya gue gak yakin sih, tapi ya mau gimana lagi, kita harus antar si Gilang. Lagian tuh anak kenapa sih pelupa banget? Harusnya tuh HP-nya pegang aja, jangan dilepas. Jadi ngerepotin gini kan, pengen gue tonjok tuh anak. Lu berdua ngomongin gua ya? Udah ayo cepetan, kita masuk aja. Jangan ngomong mulu, nanti ada hantu baru tau rasa kalian. Kok gue ragu ya? Perasaan gue gak enak banget. Udahlah besok aja ambilnya. Hati gue udah mulai gak tenang nih. Mana bisa gitu Sela? Kan HP-nya mau gue pakai malam ini. Udah ayo kita masuk aja ya. Ayo masuk. Sebelum langitnya makin gelap, kita pakai flash HP aja ya, supaya ada sedikit penerangan. Han, gue pinjam HP lu dong, buat pencerahan doang. Nanti gue balikin lagi kalau HP gue udah ketemu. Nah itu dia HP-nya, untung aja nggak hilang. Kalau HP ini hilang, gue bingung sih mau ngerjain tugas pakai apaan. Udah yuk kita pulang sekarang. HP-nya udah ketemu kan? Perasaan gue udah gak enak banget ada di sini. Ayo pulang aja. Wait. Kenapa lampunya nyala sendiri? Di sekolahan ini cuma ada kita kan? Terus siapa yang nyalain lampu ini? Perasaan gue udah gak enak woi. Ayo cepet kita keluar dari sini. Aduh, kok tiba-tiba bulu kuduk gue merinding ya? Terus kelasnya juga kenapa makin horor kayak gini? Pasti ada yang gak beres nih. Saat mereka hendak keluar, tiba-tiba pintu terkunci dengan sendirinya. Pintu itu seperti terbanting dengan keras. Mereka begitu panik. Dengan cepat Gilang dan Farhan membuka pintu dengan paksa. Akan tetapi semua kerja keras dan usaha mereka tidak membuahkan hasil. Tolong, buka pintunya. Tolong kita, Mama. Percuma Rin, di sini nggak ada siapa-siapa selain kita. Percuma lo teriak minta tolong kayak gitu. Udah tenang ya. Gue sama Gilang bakal berusaha buat buka pintu ini. Farhan dan Gilang mencoba membuka pintu kembali, namun tetap tak bisa. Tak lama setelah itu terdengar suara minta tolong dari pojok kelas. Suara itu sangat terdengar dengan jelas. Tolong.
Suara siapa itu? Terdengar dari suaranya kayak yang lagi sedih. Halo, apa ada orang selain kita berempat? Ketika mereka menghadap ke pojokan kelas, di sanalah ada sosok wanita sedang menggendong bayi sambil meminta tolong. Tolong, tolong, tolong saya. Hantu. Ah, hantu. Mereka langsung berlari dengan cepat, tapi sesaat di pertengahan lorong, sosok perempuan itu kembali muncul di hadapan mereka. Langkah mereka pun terhenti seketika. Tolong saya. Kenapa kalian malah lari? Saya hanya ingin meminta tolong kepada kalian. Saya gak akan berbuat jahat. Kamu siapa? Kenapa bisa ada di sini? Terus anak yang kamu gendong itu anak siapa? Ini adalah anak saya. Kalian harus menolong saya. Saya mohon. Guys, mending kita pergi aja yuk. Ini udah gak bener nih. Sosok ini pasti jahat. Bisa aja dia pura-pura minta tolong, terus nanti dia bakal culik kita. Tapi siapa tahu dia emang mau minta tolong sama kita. Udahlah, kita dengerin aja dia mau minta tolong apa. Feeling gue gak enak sama sosok ini. Udah ayo, kita pergi aja. Jangan tolongin dia. Setelah Farhan mengatakan itu, sosok wanita menggendong bayi menghilang seketika. Mereka pun langsung lari dari sana. Namun tiba-tiba, Guys, tunggu. Gue kebelet nih, pengen kamar mandi. Antar gue yuk. Kebelet banget nih. aduh, ada aja sih lu. Ya udah sana, jangan lama-lama ya. Gue sama Farhan nunggu di halaman sekolah. Soalnya gue sama Farhan gak mungkin bisa antar lu. Yaudah, lo sama gue aja. Tapi kalian beneran nunggu di halaman sekolah kan? Awas aja kalau gue sama Irin ditinggal. Iya, gak bakal tinggal kok. Udah cepet sana. Rin, ayo dong cepetan dikit. Gilang sama Farhan udah nunggu dari tadi. Sebentar napa? Lagi cuci tangan dulu. Lo kayak mereka berdua, apa-apa harus cepet. Tolong saya. Tolong bantu saya untuk mencari seseorang. Apa? Seseorang? Siapa yang kamu maksud itu? Bilang sama kita berdua. Seseorang itu adalah ayah dari anak ini. Tolong bantu saya untuk cari ayah dari anak ini. Tapi kita gak tahu siapa ayah dari anak kamu. Bagaimana bisa kita membantu kamu? Bantu saya saja. Kalian juga nanti bakal tahu siapa ayah dari anak ini. Dia pergi jauh dari saya. Dia lari dari tanggung jawab. Mendengar hal itu, tentu Erin dan Sela merasa sangat sedih dan langsung mengeluarkan air mata. Baiklah, kita semua bakal bantu kamu. Tapi kamu harus janji jangan pernah menghantui semua orang yang ada di sini. Sosok itu tak menjawab apapun. Ia malah mendekat ke arah Erin dan Sela. Lalu, seketika sosok itu tersenyum dan menghilang begitu saja. Buset, deket banget. Tapi sosok tadi kayak cantik ya. Kayaknya dia perempuan baik deh. Tapi salah pilih pacar aja. Mungkin iya. Udah yuk, sekarang kita samperin Gilang sama Farhan. Mereka pasti udah nunggu dari tadi. Kalian berdua lama banget sih. Gue sampai pegel nunggu kalian dari tadi di sini. Tunggu, kenapa wajah kalian pucat gitu? Ada apa emangnya? Cerita sama kami. Jadi, pas kita berdua lagi di dalam kamar mandi, sosok itu datang lagi. Dia nangis. Terus dia juga banyak cerita sama kita berdua. Hah? Cerita apa? Cepetan ngomong. Jangan sepotong-sepotong dong kalau cerita. Sabar napa? Biar gue yang lanjut cerita. Kalian tahu gak kenapa dia terus-terusan minta tolong? Tadi dia minta tolong bantuin sama kita untuk cari ayah dari anaknya. Katanya laki-laki itu lari dari tanggung jawabnya. Oh, pantesan aja. Pas awal dia muncul itu, yang dia ucap selalu kata minta tolong. Farhan, minta maaf lu sama tuh sosok. Tadi kan lu dan dia mau culik kita. Ya maaf, kan gue nggak tahu kalau maksud dia minta tolong. Hayo lo, gak bisa jawab kan lo? Udah yuk pulang aja. Ini udah malam tahu. Pagi hari yang cerah, mereka sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Setelah kejadian kemarin malam, mereka berencana untuk memberitahu kepada guru mereka. Akhirnya sekarang kita bisa tahu ternyata sosok itu gak jahat. Malahan dia cuma mau minta tolong aja. Tapi teman kita malah... Iya maaf, namanya juga orang ketakutan. Ya pasti apa aja bakal gue ucapin secara spontan. Tapi kan maksud gue ngomong gitu supaya kita bisa selamat. Lah, ini kita juga selamat kan? Meskipun tuh sosok ngejar-ngejar kita. Lo gak tahu sih, gue sama Sela disamperin langsung. Ya otomatis jarak kita deket banget.
Ih, lo ngapain sih di situ? Awas, kita mau lewat. Kita kan nggak tahu nih siapa lelaki yang sosok itu maksud. Mending kita ceritain semua kejadian semalam sama Bu Dewi atau enggak sama Pak Toto. Boleh tuh, bisa aja mereka tahu tentang kisah wanita itu. Soalnya mereka berdua kan udah lama ngajar di sekolah Apo. Iya, gue setuju sama ide lu, Lang. Pokoknya kita harus cerita kejadian semalam secara lengkap. Nggak boleh ada yang terlewatkan. Iya, Erin, Sela, kalian berdua juga ceritain yang di dalam kamar mandi itu. Soalnya kalian yang ngalamin secara langsung. Kalian ini ada apa? Kenapa manggil ibu sama Pak Toto buat datang ke kantin? Ada yang mau kita ceritakan sama bapak dan ibu tentang kelas kita. Tentang kelas kalian. Apa kalian sudah tahu rahasia di balik kelas itu? Belum, Pak. Makanya kita mau nanya sama bapak dan ibu. Tadi malam kita ngelihat sosok wanita berseragam sedang menggendong bayi, Pak. Bu, ibu kenapa? Gak apa-apa, Sel. Makasih ya. Farhan bilang kalian melihat sosok wanita menggendong bayi. Kenapa bisa? Apa kalian malam-malam datang ke sekolah ini? Iya, Bu, HP saya ketinggalan. Jadi kita balik lagi ke sekolah. Terus pas di dalam kelas ada suara minta tolong. Dan suara itu serem banget, Bu. Pas kita semua nengok ke arah sumber suara, muncul sosok itu. Terus selain dia minta tolong, apa sosok itu berkata hal lain? Iya, Pak. Dia bilang tolong cariin ayah dari anak yang ia gendong. Kita mau bantu buat cari. Tapi kan kita gak tahu orangnya yang mana. Udah, Pak. Jangan dilanjutin lagi ceritanya. Di sini banyak orang. Kalau kalian mau tahu lebih soal cerita tentang sosok wanita berseragam itu, ayo ikut saya ke ruang guru. Kita bercerita di sana. Benar kata Bu Dewi. Ayo anak-anak, kita ke ruang guru sekarang. Pak Toto, Bu Dewi, Sela duduk di sofa. Wajah mereka begitu serius, tapi berbeda dengan Bu Dewi. Dia tampak sangat panik. Jadi begini anak-anak, 3 tahun yang lalu ada murid yang sangat bucin. Mereka berdua sampai terbawa arus. Pasangan ini adalah Susan dan juga Erik. Karena keduanya terlalu bucin, mereka tidak bisa mengendalikan satu sama lain, yang membuat Susan menjadi garis 2. Namun Erik tak mau tanggung jawab dan lari entah kemana. Karena sampai saat ini pun tak ada yang tahu keberadaan Erik. Susan merasa frustasi. Akhirnya dia memilih untuk menggugurkan kandungannya di kelas kalian. Dan sayangnya nyawa Susan tak tertolong. Erik, aku garis 2. Kamu harus tanggung jawab. Kamu mau kan tanggung jawab sama semua ini? Apa? Tanggung jawab? Gak mau, kamu urus aja sendiri anak itu. Makanya kalau diajak bohong mame itu jangan mau. Kenapa kamu malah ngomong gitu? Kamu harus tanggung jawab. Gak bisa dong kamu kayak gini. Kalau aku bilang enggak ya enggak, Susan. Kamu ini kenapa sih terus-terusan minta tanggung jawab dari aku? Karena kamu yang udah bikin aku kayak gini. Kenapa kamu gak mau sadar diri? Harusnya kamu mau tanggung jawab semua ini. Halo, udahlah. Jangan minta tanggung jawab dari aku. Minggir, aku mau pergi. Urus aja sendiri. Jangan cari aku. Kenapa semuanya kayak gini, Erik? Kamu jahat sama aku. Sekarang aku harus gimana? Erik, pergi ninggalin aku sendirian di sini. Gak mungkin aku nanggung semuanya sendiri. Susan begitu frustasi. Ia pun meminum obat yang ia punya. Setelah dia meminum itu, dia merasakan rasa sakit yang hebat di perutnya. Tak lama setelah kejadian itu, ia langsung tergeletak, tak sadarkan diri di lantai kelas. Kasian ya Susan, pasti dia nahan rasa sakit itu sendirian. Coba aja dulu saya udah sekolah, pasti saya bakal nolong dia. Sela, semua ini sudah takdir. Kita sebagai manusia, bagaimana bisa tahu akan terjadi hal seperti itu pada Susan? Semua guru yang ada di sini pun tak mampu menolong Susan. Kejadian ini terdengar di mana-mana. Makanya nama sekolah kita tercoreng dan jelek di mata masyarakat. Apa semua ini juga ada kaitannya sama sekolah kita yang gak pernah ikut perlombaan kabupaten lagi? Betul, Gilang. Ini alasannya. Bahkan cerita ini menjadi sejarah di sekolahan kita. Sampai saat ini juga kita belum menemukan keberadaan Erik. Terus gimana caranya kita nolong Susan? Kita aja nggak tahu Erik di mana. Mana sosok itu terus-terus minta tolong lagi. Kita cukup memberikan doa pada Susan supaya dia tenang di alam sana. Semoga setelah ini juga dia nggak pernah gentayangan lagi. Supaya ada yang mau jaga sekolah ini. Amin.